出去飞切，就是冲一下有皮肤，而不行的就是要看那些香菜跟一种的，从前就来给它扔的皮肤，而不是那种不是后面之前，你要来一个1000多个那个产品。Shalom, puji nama Tuhan, berjumpa kembali bersama saya Evangelis Fernando Eskiel Ginting dalam channel ini. Senang rasanya bisa membagikan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Kali ini kita kembali dengan seri perenungan kita dari kitab Amsal, yang akan kita lanjutkan dari Amsal pasalnya ke-24 ayat ke-30 sampai ayat ke-34. Dalam bagian pembacaan Alkitab di hari ini, penulis kitab Amsal menggambarkan bagaimana dia melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi, yang bisa kita lihat di ayatnya ke-30. Pada ayat selanjutnya, penulis melihat bahwa baik ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi sama-sama ditumbuhi onat, tanah tertutup jeruju, dan temboknya sudah roboh, yang bisa kita lihat di ayat ke-31. Karena hikmat dan kebijaksanaan yang ada padanya, penulis kitab Amsal kemudian mendapatkan suatu pembelajaran dari keadaan yang dilihatnya, yaitu yang pertama, ciri utama dari seorang pemalas adalah menunda-nunda pekerjaan. Ini dapat terlihat dari ayat selanjutnya di ayat ke-33. Seorang pemalas akan tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, dan tinggal berbaring. Pemalas tersebut sebenarnya memiliki ladang yang harus dia kerjakan, akan tetapi ia lebih suka tidur, mengantuk, dan berbaring daripada mengerjakan ladangnya. Yang kedua, dampak dari kemalasan yaitu kemiskinan dan kekurangan yang bisa kita lihat di ayat ke-34. Seorang pemalas yang suka menunda-nunda akan menuai buah dari kemalasannya itu, yaitu ia akan miskin dan kekurangan. Seorang pemalas akan selalu tidak mau mengerjakan apa yang menjadi tugasnya pada waktunya. Ia lebih memilih untuk tidur dan bersantai-santai daripada melakukan pekerjaan di ladang. Ia senang menunda-nunda apa yang sebenarnya dapat ia kerjakan. Di sisi lain, kita dapat juga belajar bagaimana sikap penulis kitab Amsal terhadap keadaan yang dilihatnya. Di dalam dunia yang tidak sempurna ini, tentu juga hidup orang-orang yang tidak sempurna. Akan tetapi, apa yang mesti disikapi dari kekurangan dan ketidaksempurnaan yang mencolok di sekeliling kita? Apakah perlu mengumpat atau haruskah mengeluh akan keadaan orang tersebut, atau menjadikan sebagai bahan gosip, bahkan menjadikannya sebagai bahan hinaan dan cercaan? Pada kenyataannya, sikap-sikap seperti itulah yang seringkali dilakukan oleh kebanyakan orang, seolah-olah puas kalau sudah menemukan masalah dan kekurangan orang-orang yang ada di sekelilingnya atau yang ada di sekitarnya. Padahal sikap yang demikian pada saat
yang bersamaan dapat memperlihatkan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang bermasalah. Karena pada kenyataannya ketika seseorang membicarakan kekurangan orang lain, sebenarnya orang tersebut ingin menyembunyikan kekurangannya yang ada pada dirinya. Yang dipikir biarlah kekurangan orang lain yang terlihat, sementara dia menampilkan dirinya sebagai orang yang lebih baik. Namun orang yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan pasti tidak bersikap demikian. Sebagaimana penulis kitab Amsal ketika melihat kesalahan dan kekurangan seorang pemalas, dia bukan membicarakan dan menjelek-jelekan pemalas tersebut, tetapi dia menarik suatu pembelajaran untuk tidak menjadi seorang pemalas. Amin perenungan firman Tuhan kita di hari ini. Sampai berjumpa dalam video-video selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.